hanya masak warna kuning. Kita datang karena hanya bertemu orang, tapi hendak menambah ilmu manusia ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Amuntai, yang terhormat Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Kasubagteo SMA Negeri 1 Amuntai, yang saya hormati Ibu narasumber acara kali ini, Ibu Nadita Lofi Ertanti SPD CPS ICSIS. Selamat datang di SMA Negeri 1 Amuntai. Untuk mengawali acara menuai berkah, marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Best practice aja. Itu saya kira referensinya banyak. Kemudian yang ngapain kita yang perlu kita laksanakan. Masalah ini cukup penting, khususnya untuk tenaga pendidikan. Karena tenaga pendidikan itu napas administrasi sekolah kita itu ada di tas. Bersifat wanita. Bukan matematika. Kalau matematika itu ada beberapa orang yang dari matematika ada. Matematika ini matematika ada mau saya kasih ya. Ada ini matematika dan lingkungan SMA Negeri 1 Amuntai dan yang lain. Kerjasama terhadap administrasi sebenarnya sehingga bisa terselenggaranya kegiatan hari ini. Tanpa kerjasama semuanya juga tidak bisa terselenggara kegiatan kita. Profesional ramah, cepat dan bertanggung jawab dalam melayani seluruh warga sekolah. Di tengah penciptaan anggaran efisiensi ya, bukan segala sumber yang jauh dari beliau dengan baik apa yang beliau sampaikan dan harapan ibu bisa diterapkan di lingkungan kerja sehingga meningkatkan kualitas pelayanan di SMA 1 Amuntai. Jadi Pak, hari ini juga kemarin ibaratnya banyak paling ada bisa merubah pola pikir kita yang kemarin A tadi yang jadi B nya berubah untuk lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Masalah Amuntai memberi waktu sehingga sahabat berubah. Terima kasih yang sabar hadir di sini. Mudah-mudahan pelayanan kami berjaya. Akhir kata, wassalamualaikum. Tunggunya yang berbicara. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. In-house training plan terima kita mulai saat ini. Oke, cakep. Selamat pagi. Yes. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Oke.
Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Siswa, kemudian tentunya rekan-rekan guru Pak ya, yang ada di sini, kemudian juga tadi kata Bapak mitra kita, ada pemerintah provinsi, kalau kita memang ada pemerintah provinsi, dan kemudian juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum kita melakukan pelayanan prima, kami berharap bahwa kita harus tahu dulu nih ada 2W dan 1H-nya. Yang pertama Bapak Ibu buat. Jadi kita harus tahu dulu konsep mengenai pelayanan prima itu sendiri apa. Tadi di dalam sambutan Pak Kepsek itu luar biasa. Beliau mengartikan konsep pelayanan prima itu adalah hasilnya tidak bisa diukur, ya Pak ya. Jadi memang betul pelayanan prima sendiri tujuannya tidak hanya memuaskan. Kalau memuaskan bisa diukur. Mungkin kalau misalnya puas itu biasanya kalau saya di fasilitas itu misalnya di toilet, misalnya di toilet bandara itu kan ada bintang 5 berarti puas. Puas itu masih bisa diukur ya Pak ya Bu ya. Tapi service excellence itu kita ingin pelanggan tadi merasa di atas itu. Kepuasan untuk mendapat pelayanan dari sekolah itu yang akan menjadi tujuan dari sekolah Bapak Ibu. Dimana saat ini belum lihat untuk sekolah sekarang banyak banget digitalisasi dan segala macam pelayanan tentang kualitas pendidikan. Tapi yang bisa membedakan sekolah satu dan yang lainnya hanya dari kualitas pelayanannya unggul. Macam-macam dan juga punya permasalahan pelayanan bawah sendiri itu menganggap kita kurang bagus dalam melayani. Kok kayak gimana ya? Padahal mungkin si pelanggan tadi sendiri gitu yang sedang sensitif. Nah, maka dari itu pelayanan prima di sini konsepnya adalah bagaimana kita memberikan sikap terbaik dari diri kita, versi terbaik dari diri kita, karena ini sudah merupakan tugas. Mau tidak mau, nantinya memang harus memberikan pelayanan dari hati. Supaya pelanggannya tadi itu nanti sangat berkesan dan membawa memori baik ke rumahnya. Jadi tidak hanya puas seperti itu. Oke, ini adalah arti dari service excellence tadi. Banyak sekali. Salah satunya pelayanan service excellence adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pengguna layanan secara selain ramah dan sopan juga cepat dan tepat. Karena di sini Bapak Ibu mohon maaf di bagian administrasi sekolah ya, kemudian juga banyak melayani urusan administrasi baik itu siswa, wali murid dan juga masyarakat dan juga instansi. Maka di dalam pelayanan prima itu kita juga perlu kecepatan dan ketepatan. Jadi mutasi pindah siswa Bu ya. Oke, kalau mutasi pindah siswa sendiri mungkin kendalanya apa Bu? Berikan mereka kepastian waktu. Jadi jangan sampai ketika mereka nanti bawa berkas yang lengkap, ternyata itu nanti pending lagi urusannya sampai berapa hari. Dan juga jangan sampai kita itu menginformasikan kurang lengkap lagi, jadi nanti mereka bawa balik. Itu yang pernah dan sering mengalami di waktu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, jadi kita misalnya waktunya ternyata kita agak lama. Nah itu harus disampaikan kepada pelanggan kendalanya gimana, dan kita merasa yang empati. Bahasa empati itu contohnya Bapak Ibu adalah mohon maaf atas ketidaknyamanan
Beda halnya kalau kita berbicara di lembaga atau dunia swasta. Mereka sudah sangat familiar dengan kata-kata seperti itu. Karena bagi mereka pelanggan adalah raja yang layak ya. Tanpa pelanggan nanti mereka tidak bisa menjalankan usaha dengan profit yang maksimal. Tapi masih sangat jarang yang betul-betul menerapkan dan mempraktekkan tersebut karena merasa ya kalau kita ini itu sudah jadi tetap pilihan ya dari pemerintah untuk sebenarnya ketika ini dijalankan ini akan sangat berbeda. Apalagi saat ini mohon maaf sekolah swasta kayaknya terpakai hari ini banyak banget yang mungkin memilih ke sekolah swasta. Artinya misalnya saya lagi capek, pusing, kemudian di rumah mungkin lagi ada masalah gitu ya. Kalau saya nggak profesional sebagai tenaga pelayanan, customer mereka tuh bisa saya marahin. Ada nggak waktu yang seperti itu? Ada nggak yang lagi ngumpet di rumah? Tiba-tiba ada murid datang sedikit aja, langsung semprot ya. Nah, bapaknya ketawa tuh kayak kira-kira makeupnya bagaimana? Makeupnya bisa lagi bedak. Berarti makeupnya harus di-touch up lagi. Kalau lagi nanti di komentar dia. Kalau kayak gini ya, tapi saya paham. Sebenarnya saya itu masuk ke dalam. Tapi kayak gini kan kelihatannya udah punya tanding. Jadi siapa tahu nanti bapak dan ibu jadi percaya gitu ya, diundang jadi narasumber ya. Pesan pertama itu agar kita dari melihat penampilan kita. Ini yang pertama kali jelas orang dalam komunikasi itu adalah penampilan, bukan suara kita. Penampilannya dalam berapa detik pertama bapak ibu ada yang tahu? Dalam 3 sampai 20 detik. Hanya 3 sampai 20 detik doang dalam pertemuan. Jadi itu menentukan bagaimana orang itu menilai kita dari penampilan. Kadang kita lupa adalah mendengarkan dengan baik. Ya, jadi kadang mulutnya dulu ya sudah gitu. Ada customer datang, cuma dengerin poin-poinnya aja. Setelah poin-poinnya, guru kasih formulir, biodesi selesai, udah pulang. Sebelum kita merespon adalah kita harus mendengarkan dengan baik apa sih yang jadi tujuan mereka kesini berurusan sama kita bapak ibu ya. Kemudian dengan setelah kita mendengarkan dengan baik, tentunya kita tahu tujuannya apa gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara melayaninya dengan baik juga. Kemudian juga pakai conditional condition. Kemudian kontur universal kontur kalau mau skip ya. Kemudian ada kode 8
dengan standar. Kayak misalnya silahkan duduk. Nah itu standar ya, Bapak Ibu tidak bisa diganti dengan atau misalnya duduk dulu Bu. Bisa, tapi harus benar yang rapi. Selamat pagi, ada pagi, anu Bu, ulun anak laki-laki ya. Jadi anak ulun itu biasa kalau ibu-ibu sudah dirumahi datang. Kenapa dari pihak sekolah tidak pernah memadai lebih dulu? Padahal kan ada loh grup yang orang tua pemberian itu Bu. Ibu, mohon maaf lah atas kekurangannya. Terima kasih atas masukannya Bu. Nanti diusahakan lagi informasinya lebih cepat ke grup paguyuban, baru nanti diinformasikan perihal antrian juga teknologinya di sekolah, biar dia bisa memantau di mana kondisi anak dia di sekolah, apakah sudah pulang atau belum. Jadi, terima kasih Pula. Jadi meminta tolong aja ulun pihak sekolah menghubungi supaya ulun tahu kalau anak ulun memang pulang lebih cepat. Ibu, terima kasih Bu atas masukannya. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak Ibu. Kalau ini lebih teknis mengenai regulasi dokumen. Ini biasanya memerlukan kepastian waktu. Itu selamat malam. Silahkan dulu. Ibu, saya ingin Baik, silahkan ditunggu mana-mananya ya. Insya Allah selesai besok jam 10 pagi. Anda di ruangan tidur. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Saya cek dulu resepnya. Itu sudah benar, namun mohon dirasakan kepastian jamnya atau waktunya berapa lama kira-kira siswa ini harus menunggu sampai ada kepastian. Baik, silakan terus lalu belok kiri ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Saya membantu. Kita tegak ya, jadi sikap dulu yang tegak dari saya dulu yang perlu diberikan yang nanti ketika Bapak sudah berjalan ya. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Profesinya mana tuh? Lancar kembali. Sekolah ada di sebelah sana Pak, saya bantu. Nah, jadi ulun seperti mengarahkan dengan tangan terbuka, kemudian berjalan di depan sedikit. Ini apa lagi Bapak Ibu? Senyum, responsif, disiplin, betul. Ya? Berbangga menarik ini manfaatnya bukan hanya untuk lembaga atau sekolah kita saja, tapi untuk diri kita sendiri. Selamat pagi. Apa bisa dibantu Bapak Ibu? Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya jam 3 sama siang. Salah. Ya selamat sore. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Pak jika apa? Senyum. Senyumnya tadi contohnya Pak ini ya. Sudah mempraktekkan senyum ya. Kalau nanti 2-2-3. Terus sopan dan sebelum ini ya perlu generasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk beliau.